Baik, kita lanjutkan video pembelajaran kita hari ini. Tadi saya terputus ya dari subjek dan predikat. Sekarang kita masuk ke objek dan keterangan. Seperti apa posisi objek dan keterangan ini dalam satu kalimat? Kita baca saksama penjelasannya. Jadi objek dan keterangan adalah dua bagian kalimat yang sering muncul dalam kalimat untuk melengkapi predikat. Jadi sebenarnya objek ini dan keterangan ini adalah pelengkap ya predikat. Karena dalam kalimat aktif bahasa Indonesia ya tanpa objek pun bisa ya. Meskipun juga ada yang transitif yang harus ada objeknya. Sama juga keterangan, dia hanya melengkapi. Karena kadang-kadang kan kita dalam berbahasa menyampaikan informasi, kita perlu memberikan informasi itu di mana tempatnya, makanya ada keterangan tempat. Kapan waktunya, makanya ada keterangan waktu. Nah, bahkan apa alasannya, ada keterangan alasan. Mengapa? Ya, mungkin ada keterangan alasannya di situ atau pengecualian atau syarat dan sebagainya. Jadi banyak jenis keterangan. Nah, hubungan antara objek dan predikat ternyata lebih erat daripada hubungan antara keterangan dan predikat. Nah, ini sih sebenarnya opsional saja. Sekarang kita mungkin lebih tepat kalau masuk ke contoh ini. Ini ada contoh saya sudah bagi-bagi. Ia membaca buku itu beberapa kali. Jadi ia subjek membaca predikat, buku itu eh, objek dan beberapa kali adalah keterangan. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan setiap bagian-bagian itu unsur-unsur ini. Ia membaca ini subjek dan predikat ini hal bagian unsur yang wajib hadir dalam satu kalimat. Ia membaca buku itu beberapa kali. Nah, sekarang kita mengetes apakah betul bagian ini penting. Kita bisa seperti contoh yang tadi, dihilangkan sebagian, misalnya buku itu dihilangkan, objeknya kita hilangkan. Ia membaca beberapa kali. Ya, masih bisa dipahami ya, meskipun objeknya apa yang dibaca itu tidak ada. Kalau beberapa kali dihilangkan, bisa saja kan? Ya, ia membaca buku itu. Oke, bisa dipahami. Kemudian kalau membaca dihilangkan, ini yang sama sekali meruntuhkan makna kalimat. Iya, buku itu beberapa kali. Wah, ini sangat kacau maknanya. Nah, kalau iya mungkin masih bisa kalau dihilangkan ya. Mas membaca buku itu beberapa kali, tapi tidak jelas siapa yang membaca. Nah, jadi seperti itu kira-kira hubungan-hubungan bagian-bagian ini. Kalau kita lanjutkan di pembahasan contoh kedua ini, kami merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Kami subjek merayakan predikat hari ulang tahunnya objek, kemudian kemarin keterangan waktu ya. Ya sama kalau kita hilangkan kata kemarin tidak masalah. Kami merayakan hari ulang tahunnya. Kami merayakan ini transitif, ini tidak bisa dipahami kalau tidak ada objeknya ya. Jadi tidak bisa dihilangkan hari ulang tahunnya, harus ada objeknya di sini. Nah, saya sedikit menyinggung bagaimana sih mengapa tadi sempat saya awal katakan di video awal saya katakan bahwa mengapa kalimat itu bisa panjang karena mungkin salah satu unsurnya atau dua unsurnya atau tiga unsurnya itu atau semua unsurnya diperluas. Misalnya, kata kami ini bisa diperluas. Kami kelompok atau rombongan atau kami mahasiswa angkatan 2020 merayakan hari ulang tahunnya kemarin ya. Makanya sepanjang atau kemarin juga bisa diperluas. Jadi eh, keterangan waktunya ini bisa diperluas menjadi klausa yang luas lagi. Kami merayakan hari ulang tahunnya tepat bersamaan dengan tanggal 17 Agustus. Nah, ini kan kemarinnya diperluas, akhirnya panjang jadinya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh apa penjelasan berikutnya. Ada pelengkap. Tadi beberapa kali saya sebut pelengkap. Mungkin ini agak jarang Anda dengar ya istilah pelengkap dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, apakah itu pelengkap? Ya namanya juga pelengkap, dia hanya melengkapi tapi kalau tadi objek dan keterangan itu masih lebih penting, sekarang pelengkap tidak terlalu penting sebenarnya. Mengapa dia disebut pelengkap? Karena posisinya soalnya dia berada di belakang predikat tapi fungsinya bukan objek.
Nah, jadi pelengkap ini unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek ya, nah, melengkapi unsur kalimat. Kita lanjut ke ciri-cirinya. Nah, ciri pertama pelengkap ini bukan unsur utama, tetapi tanda pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. Jadi kalau tidak ada pelengkapnya tidak jelas ya. Terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Nah, ini ada contoh. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Negara Republik Indonesia ini subjek berdasarkan adalah predikat, Pancasila adalah pelengkap. Nah, posisi Pancasila ini pelengkap. Jadi tidak bisa, salah satu ciri-ciri pelengkap itu dia tidak bisa dibalik menjadi kalimat pasif dalam ya. Tidak bisa dibalik. Misalnya kan kalau misalnya kalimat aktif, saya makan kue. Itu kalimat aktif bisa dibalik menjadi kue dimakan saya. Nah, jadi bisa menjadi awalan di pada kalimat pasif. Sementara dalam posisi pelengkap, dia tidak bisa dibalik menjadi Pancasila didasarkan negara Republik Indonesia. Oh, salah, tidak bisa. Nah, ini posisinya pelengkap. Itu salah satu ciri paling mudah kita tandai bahwa itu pelengkap karena tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini ada dua contoh kita mau analisis eh, bagian-bagian fungsi kalimatnya atau unsur-unsur kalimatnya, yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mana objeknya, mana pelengkapnya atau keterangannya, atau cuma subjek dan predikat, atau cuma subjek dan objek, subjek predikat dan objek, atau SPK, SPOK. Ya, sekarang kita lihat sama-sama. Kegiatan penelitian yang menunjang pembangunan ilmu dan teknologi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Bagi yang di rumah yang sedang menyaksikan mengikuti video ini, silahkan ditebak-tebak ya, dianalisis sendiri di bagian mana subjeknya, bagian mana predikatnya. Ya, yang jelas dua itu unsur yang wajib hadir ya. Ada subjek dan ada predikat. Silahkan dicetak sendiri, nanti Anda cocokkan dengan hasil analisis yang saya sampaikan. Ya, kalau benar beruntung Anda ya. Jadi saya baca ulang, kegiatan penelitian yang menunjang pembangunan ilmu dan teknologi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Ya, sudah dicatat kira-kira yang mana subjek, yang mana predikat, apakah ada objeknya, apakah ada pelengkapnya, atau ada keterangannya. Oke, baik. Pada umumnya kalimat aktif seperti ini dalam bahasa Indonesia itu pasti bagian awal, frasa-frasa awal itu adalah subjek. Jadi pastikan ini kata kegiatan adalah subjek. Kemudian penelitian pasti subjek juga ya. Ini frasa yang tidak bisa dipisah, kaitan penelitian pasti subjek. Oleh karena itu, kita sudah bisa menebak bahwa ini adalah subjek. Terus yang mana predikat? Pernahkah Anda mencermati, memerhatikan biasanya kalau predikat itu kata kerja yang diawali awalan predikat me ya. Ada kata menunjang. Apakah ini predikat? Ya mirip predikat atau mungkin memang predikat. Tapi tunggu dulu. Ada kata yang perlu saya sampaikan dalam menyusun kalimat. Ada kata-kata tugas atau kata-kata sambung yang fungsinya atau tugasnya menyambungkan kata-kata dalam satu kalimat. Dan ketika kata itu digunakan, otomatis bagian awal di depan dan di belakang kata itu masih menjadi satu bagian, masih satu frasa, masih satu unsur, masih satu fungsi yang sama. Misalnya kata yang. Nah, karena di sini ada kata yang, oleh karena itu kata yang di belakangnya masih bagian dari kata yang di depannya. Jadi menunjang ini masih bagian dari
penelitian atau kegiatan penelitian. Oleh karena itu sampai menunjang masih subjek. Nah, apakah bisa berhenti sampai menunjang di sini subjek? Oh, tidak bisa karena menunjang ini tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan ilmu. Nah, ini masih satu bagian ini tidak bisa berhenti di sini. Oleh karena itu subjeknya masih sampai di ilmu, menunjang pembangunan ilmu. Nah, tunggu lagi, ada lagi kata dan. Kata dan ini sama fungsinya dengan kata yang. Dia menggabungkan kata di depan dan di belakangnya. Oleh karena itu, teknologi masih bagian dari pembangunan ilmu. Nah, jadi ketika kita memberikan jeda, subjek kalimat ini mulai dari kata kegiatan sampai teknologi. Di sini baru kita bisa berarti ini satu unsur, satu bagian, satu fungsi, namanya fungsi subjek. Jadi kegiatan penelitian yang menunjang pembangunan ilmu dan teknologi itu subjek. Nah, terus apalagi predikat. Predikat itu pasti nempel di subjek ya. Nah, pasti perlu ini adalah bagian dari predikat, tapi kita harus melihat apakah cuma perlu, apakah ada bagian lain tambahannya. Jadi ingat tadi satu unsur itu tidak mesti satu kata ya, bisa dua kata, tiga kata seperti tadi subjek ini. Subjeknya panjang sampai teknologi. Ada berapa kata? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 kata. Nah, nah, sekarang salah satu caranya mengetesnya kalau kita ingin melihat apakah bagaimana fungsi itu berhenti di bagian mana, kita bisa membacanya pakai ya mungkin apa ya naluri berbahasa kita ya mungkin istilahnya ya. Sampai di mana kita bisa jeda dan mendapatkan makna satu makna. Nah, kira-kira begitu. Kegiatan penelitian yang menunjang pembangunan ilmu dan teknologi perlu mendapat. Apakah dipahami perlu mendapat? Bisa, ya ini predikatnya ini, perlu mendapat ini predikat. Kemudian bagian belakangnya ini, perhatian ini mungkin apakah mungkin objek atau pelengkap ya ini kita nanti bisa mengeceknya kalau setelah dibalik. Yang jelas kata yang ini membuat kata lebih besar dan perhatian ini satu bagian. Oleh karena itu perhatian yang lebih besar adalah satu kesatuan. Nah, jadi tadi subjeknya kegiatan penelitian yang menunjang pembangunan ilmu dan teknologi. Subjek perlu mendapat predikat perhatian yang lebih besar, mungkin subjek, mungkin objek atau pelengkap. Nah, kalau dia bisa dibalik susunannya, berarti ini objek. Kalau tidak, berarti dia pelengkap. Soalnya tidak masalah ya. Jelas coba kita cek balik dulu misalnya gini, perhatian yang lebih besar perlu didapatkan kegiatan penelitian yang menunjang penggunaan ilmu dan teknologi. Sepertinya bisa, cuma kurang apa? Mungkin karena terlalu panjang, oleh karena itu lebih baik kita jadikan ini sebagai pelengkap ya. Perhatian yang lebih besar itu pelengkap. Tapi bisa juga dijadikan objek sebenarnya, cuma agak kacau kedengaran kalimatnya ya. Nah, jadi ternyata kalimat yang begitu panjang ini hanya 3 unsur: subjek, predikat, pelengkap. Nah, seperti itulah kalimat. Makanya kalimat itu panjang-panjang karena salah satu unsurnya, bagiannya bisa diperluas. Nah, terus, oke, bisa dipahami ada yang benar tadi analisisnya? Ya, silahkan dijawab sendiri. Kemudian, kalimat kedua, ketua partai itu menjadi calon presiden. Nah, di mana subjeknya sampai itu, ketua partai itu subjek, menjadi predikat calon presiden. Pelengkap juga, tidak bisa dibalik calon presiden dijadikan ketua partai itu. Oh, ya, jadi people ya, pelengkap juga. Ada contoh ini. Siapa yang bisa selesaikan? Bunga bank yang terlalu tinggi dan memberatkan. Ini bukan kalimat, tidak ada predikatnya. Karena bunga bank yang terlalu tinggi di satu bagian dan memberatkan ini suatu bagian, ini cuma predikat subjek saja ini. Tidak ada predikatnya. Ini bukan kalimat ya. Nah, ini silahkan analisis sendiri. Ada yang tidak beres sebenarnya di sini. Keanekaragaman budaya yang merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Ini ada logika yang banyak daripada pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK. Ya, banyak. Ini kalimat-kalimat yang tidak efektif ya, para ibu-ibu ya. Ini Anda silahkan analisis sendiri. Yang jelas ini kalimat yang tidak efektif. Baik, saya kira cukup dulu untuk materi tentang pembentukan dan perluasan kalimat tadi dari video pertama sampai
Video kedua ini saya kira cukup.